Semua orang bilang hal yang sama. Beli rumah sekarang selagi masih muda. Investasi terbaik itu properti. Cicil sekarang, nanti juga lunas sendiri. Dan kalau kamu usia 20-an yang belum beli rumah, kamu pasti pernah dengar kalimat ini. Dari orang tua, dari teman, dari siapapun yang peduli sama kamu. Tapi hari ini aku mau tanya. Satu pertanyaan yang jarang ditanya. Apakah nasihat itu masih relevan untuk situasi kamu sekarang? Atau kita semua cuma mengulang nasihat lama yang dibuat untuk zaman yang berbeda? Bagian 1. Kenapa nasihat ini lahir? Nasihat beli rumah mudah itu lahir dari generasi yang hidupnya sangat berbeda. Di tahun 80-an dan 90-an, harga tanah masih murah. Gaji PNS bisa buat cicil rumah. Bunga KPR lebih rendah. Dan yang paling penting, karir itu linier. Masuk kerja umur 22, pensiun di tempat yang sama umur 55. Dalam kondisi itu, beli rumah muda memang jenius. Kamu tahu kamu akan tinggal di kota yang sama selama 30 tahun ke depan. Jadi, kenapa nggak cicil? Tapi sekarang, situasinya sangat berbeda. Karir Gen Z itu nggak linier. Kamu bisa kerja di Jakarta, pindah ke Bali setahun kemudian, terus dapat tawaran remote dari perusahaan Singapura. Beli rumah di usia 20-an dengan situasi seperti ini bisa sangat membatasi pergerakan kamu. Bagian 2. Kalkulasi yang jarang dilakukan. Sekarang kita masuk ke angka. Dan angka ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Misalkan kamu beli rumah di usia 25 tahun. Harga rumah 500 juta rupiah. DP 20%, 100 juta rupiah. KPR 30 tahun. Bunga 10% per tahun. Cicilan per bulan 3,5 juta rupiah. Total yang kamu bayar sampai lunas di usia 55, 1,26 miliar. Untuk rumah seharga 500 juta rupiah. Kamu bayar 2,5 kali lipat. Dan selama 30 tahun itu, 3,5 juta rupiah per bulan terikat untuk cicilan. Uang yang nggak bisa dipakai untuk investasi, untuk bisnis, atau untuk kesempatan lain yang datang di usia produktifmu. Sekarang, bayangkan skenario lain. Uang DP 100 juta rupiah itu diinvestasikan di instrumen dengan return 12% per tahun. Dalam 10 tahun, 100 juta jadi 310 juta rupiah. Dalam 20 tahun, jadi 964 juta rupiah. Dalam 30 tahun, jadi hampir 3 miliar rupiah. Sementara, kamu tetap ngontrak dengan biaya 2 juta rupiah per bulan, yang jauh lebih rendah dari cicilan KPR. Dan kamu tetap fleksibel untuk pindah kapanpun kesempatan datang. Bagian 3. Kapan beli rumah di 20-an jenius? Tapi tunggu, ini bukan berarti beli rumah di 20-an selalu salah. Ada kondisi di mana ini benar-benar jenius. Yang pertama, kalau kamu sudah punya penghasilan stabil dan tinggi di atas 15 juta per bulan, dan cicilan tidak lebih dari 25% penghasilan. Yang kedua, kalau kamu sudah yakin akan menetap di satu kota, minimal 10 tahun ke depan. Yang ketiga, kalau kamu beli untuk disewakan, bukan untuk ditinggali. Artinya, cicilan dibayar dari uang sewa, bukan dari gajimu. Ini yang disebut aset produktif. Rumah yang menghasilkan, bukan rumah yang menguras. Beli rumah di usia 20-an bukan otomatis jenius. Dan menunda beli rumah bukan otomatis gila. Yang jenius adalah memahami situasimu sendiri sebelum mengikuti nasihat yang dibuat untuk generasi yang berbeda. Tanya dirimu 3 hal. 1. Apakah cicilan ini akan membatasi pertumbuhanku? 2. Apakah ada instrumen lain yang memberikan return lebih baik untuk uang ini? 3. Apakah aku beli ini karena memang siap atau karena tekanan sosial?
3 pertanyaan itu lebih berharga dari semua nasihat yang pernah kamu dengar tentang rumah. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang, share ke 1 orang yang lagi galau soal beli rumah. Subscribe kalau belum. Sampai ketemu di video berikutnya.